Salam sehat ayah dan bunda semuanya. Perkenalkan, saya Bidan DT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu masalah kesehatan anak yang masih sering terjadi, yaitu stunting. Masih banyak orang tua yang menganggap anak pendek hanyalah faktor keturunan, padahal belum tentu demikian ya bunda. Anak yang terlihat pendek bisa saja mengalami stunting, dan dampaknya bukan hanya pada tinggi badan, tetapi juga pada perkembangan otak, kecerdasan, kesehatan, bahkan masa depan anak. Karena itu, pada video ini kita akan belajar bersama tentang apa itu stunting, tanda dan penyebab stunting, bahaya stunting bagi anak, dan cara paling efektif mencegah stunting sejak dini. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak bayi masih di dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Jadi stunting bukan hanya soal tubuh anak terlihat pendek, yang paling berbahaya adalah perkembangan otak anak juga dapat terganggu. Menurut standar pertumbuhan WHO anak, dikatakan stunting apabila tinggi badannya lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Jadi yang perlu ingat, stunting bukan hanya faktor keturunan, stunting bukan sekedar tubuh pendek, stunting dapat mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak di masa depan. Ciri-ciri anak stunting, beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain yaitu tinggi badan lebih pendek dibandingkan teman seusianya. Yang kedua, berat badan sulit naik. Yang ketiga, pertumbuhan terlihat lambat. Yang keempat, anak lebih sering sakit. Yang kelima, wajah tampak lebih muda dari usianya. Yang keenam, perkembangan bicara dan belajar lebih lambat. Kadang anak terlihat aktif dan sehat, tetapi sebenarnya pertumbuhannya terlambat tanpa disadari ya. Kenapa stunting berbahaya? Yang pertama, karena mengganggu perkembangan otak. Ini adalah dampak yang paling serius. Sekitar 80% perkembangan otak terjadi sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Jika pada masa tersebut anak kekurangan gizi, maka perkembangan sel otaknya tidak optimal. Akibatnya, anak sulit fokus, daya ingat menurun, terlambat belajar, prestasi akademik dapat terganggu. Yang kedua, anak lebih mudah sakit. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah, sehingga lebih mudah terkena seperti diare, batuk pilek, infeksi berulang. Jika anak sering sakit, nutrisi dalam tubuh ikut berkurang dan pertumbuhan semakin terganggu. Yang ketiga, beresiko mengalami penyakit saat dewasa. Jadi stunting juga dapat meningkatkan risiko penyakit di masa depan seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan obesitas. Keempat, dapat berlanjut ke generasi berikutnya. Anak perempuan yang mengalami stunting berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, sehingga anaknya juga berisiko mengalami stunting. Karena itu, mencegah stunting berarti menyelamatkan generasi masa depan. Penyebab stunting yaitu kurang gizi saat hamil. Ibu hamil yang kurang makan makanan bergizi atau mengalami anemia menyebabkan janin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Kedua, ASI dan MPASI. ASI dan MPASI tidak optimal, contohnya tidak mendapatkan ASI eksklusif, MPASI hanya bubur tanpa lauk hewani, anak terlalu sering makan jajanan manis,
Padahal protein hewani sangat penting untuk pertumbuhan otak dan tinggi badan anak. Berikut anak sering mengalami infeksi seperti diare, cacingan, dan infeksi berulang membuat nutrisi anak banyak terbuang sehingga pertumbuhannya terganggu. Yang berikut kurang pengetahuan orang tua. Masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya gizi seimbang, imunisasi, pemeriksaan rutin, pola makan yang benar. Cara mencegah stunting. Kabar baiknya, ayah dan bunda, stunting bisa dicegah. Kuncinya adalah memperhatikan masa 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama, penuhi gizi ibu sejak hamil. Ibu hamil harus rutin minum tablet tambah darah, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, memenuhi kebutuhan protein hewani. Contohnya makanan yang baik yaitu telur, ikan, ayam, daging, sayur, dan buah. Karena apa yang dimakan ibu akan mempengaruhi tubuh kembang janin. Yang kedua, rutin memeriksakan kehamilan. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke bidan atau fasilitas kesehatan agar pertumbuhan janin terpantau, anemia dapat dicegah, masalah kehamilan dapat diketahui. Dan yang ketiga, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Selama 6 bulan pertama, tidak perlu air putih, tidak perlu madu, dan tidak perlu makanan tambahan. Karena ASI membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mendukung pertumbuhan bayi. Dan yang keempat, berikan MPASI bergizi setelah 6 bulan. Setiap hari harus usahakan menu anak mengandung protein hewani, karbohidrat, sayur, dan lemak sehat. Contoh menu sederhana yaitu nasi plus telur plus bayam, bubur ikan plus wortel, kentang plus ayam cincang. Jangan hanya memberikan bubur polos tanpa lauk ke bunda. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Biasakan cuci tangan pakai sabun, minum air matang, mencegah kebersihan makanan, dan menggunakan jamban sehat. Karena anak yang sering diare lebih berisiko mengalami stunting. Dan yang keenam, lengkapi imunisasi dan rutin ke posyandu. Pantau pertumbuhan anak setiap bulan. Jika berat badan atau tinggi badan tidak naik sesuai usia, segera konsultasi ke bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Jangan menunggu sampai anak terlihat pendek ya. Jadi kesimpulannya, ayah dan bunda tercinta, stunting bukan takdir dan bukan sekadar faktor keturunan. Stunting adalah masalah pertumbuhan yang dapat dicegah apabila kita memperhatikan gizi, kesehatan, dan pola asuh anak sejak dini. Kunci pencegahannya adalah gizi ibu hamil tercukupi, ASI eksklusif, MPASI bergizi lengkap, imunisasi rutin, kebersihan terjaga, rutin memantau pertumbuhan anak. Jadi, anak yang sehat dan cerdas adalah investasi masa depan keluarga. Yuk, cegah stunting mulai dari sekarang, mulai dari rumah, dimulai dari perhatian kecil setiap hari. Berikan gizi seimbang rutin, periksa kesehatan, jaga kebersihan, dan berikan kasih sayang terbaik untuk tumbuh kembang anak. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi hebat di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support dengan like, komen, dan share agar semakin banyak orang tua yang sadar pentingnya pencegahan stunting. Sekian dan terima kasih.